Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurhadianti dari 12 IPA 2. Dan sekarang saya akan membuat praktikum tentang sistem koloid. Nah, teman-teman, apa itu sistem koloid? Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua atau lebih, di mana partikel zat yang berukuran koloid atau fase dispersi tersebar secara merata di dalam zat medium perdispersi. Koloid juga memiliki dua tipe, yaitu tipe efek Tyndall dan koagulasi. Berikut adalah beberapa bahan untuk membuat praktikum, yaitu jeruk nipis yang sudah diperas, susu cair, gula, terigu, air, sendok, lalu senter. Berikut adalah cara pembuatannya. Masukkan air ke dalam gula secukupnya, lalu aduk gula tadi hingga merata. Bisa dilihat gulanya larut dan tak terlihat dengan pandangan mata. Tapi rasa pada air akan menjadi manis dan larutan ini disebut larutan sejati atau dispersi molekuler. Kenapa tidak terlihat? Karena partikel gula sangat kecil. Selanjutnya adalah tepung terigu. Masukkan air ke dalam gelas yang berisi terigu secukupnya. Lalu aduk secara merata. Setelah beberapa saat, perubahan yang lama-kelamaan akan terbentuk dua lapisan. Bagian atas mulai agak jernih. Bisa dilihat jernih. Dan tepungnya mengendap di bagian bawah. Jadi, campuran air dan tepung memisah kembali. Nah, teman-teman, campuran inilah yang disebut suspensi atau dispersi kasar. Selanjutnya adalah susu cair. Masukkan air secukupnya ke dalam gelas yang berisi susu cair. Lalu aduk susunya. Jika diamati beberapa saat, susunya masih terlihat tidak seperti gula menghilang dalam air. Nah, campuran ini disebut sistem koloid atau dispersi koloid. Ada beberapa perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Ini adalah larutan. Penampilannya jernih. Jumlah fasenya ada satu fase, kestabilannya stabil, penyaringannya tidak dapat disaring dengan kertas atau penyaring biasa. Lalu selanjutnya adalah suspensi, penampilannya keruh, jumlah fasenya ada dua fase, kestabilannya mudah memisah dan penyaringannya dapat disaring dengan kertas saring biasa. Lalu selanjutnya adalah koloid. Koloid penampilannya agak keruh, jumlah fasenya ada dua fase, kestabilannya cenderung memisah, penyaringannya tidak bisa disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Nah, sekarang kita akan ke efek Tyndall. Apa itu efek Tyndall? Efek Tyndall adalah efek penghamburan sinar terhadap sistem koloid. Kita arahkan seberkas cahaya, maka cahaya tersebut terlihat jelas. Nah, efek Tyndall ini digunakan untuk membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Di dalam campuran gula, cahaya terlihat jelas, jadi efek Tyndall tidak tampak di dalam larutan. Campuran tepung terigu,
Cahaya dalam senter tidak dapat dilewati pada sisi lain gelas. Ini dinamakan suspensi karena terbentuk dua lapisan bagian. Ini adalah campuran susu. Cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik terang. Inilah yang dinamakan koloid. Nah, selanjutnya sediakan susu dan sediakan jeruk nipis. Lalu masukkan jeruk nipis tadi ke dalam susu. Lalu aduk. Susu menjadi lebih kental dan juga terjadi gumpalan-gumpalan. Susu ini menjadi keruh karena pengaruh koagulasi atau adsorpsi. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan beberapa praktikum tentang sistem koloid, yaitu tentang efek Tyndall, larutan, koloid, dan suspensi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.